Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arya Satria Yuda with study number 2161212 and 4 from 4H. Okay, I will explain about basic concept of learning evaluation. The first one is testing. The term of test is come from Latin language, which is testum, which means play this or first, and the term of test is used in the field of psychology and only limited to psychological method that is a way to investigate someone. Kata tes diambil dari kata testum yang berarti sebuah wadah dari tanah liat. Kemudian kata tes digunakan dalam ranah psikologi dan kemudian digunakan sebagai suatu metode psikologikal, yaitu yang digunakan untuk menyelidiki seseorang. And so in the field of learning, test is a tool that contains a series of tasks that must be done by student to measure their certain aspect of behavior. For example, to measure the student ability to master that material of subject that have been delivered. Dalam pembelajaran, tes adalah adalah alat yang berisi seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh siswa untuk mengukur beberapa aspek dari perilaku siswa. Contohnya adalah untuk mengukur kemampuan siswa memahami materi pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Okay, the next is measurement atau pengukuran. Measurement is a process or activity to determine quantity of something. The word something can be student, teacher, school building, or other else. In the measurement process, the tester or the teacher must have a measure tool. Jadi, pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas dari sesuatu. Sesuatu ini bisa menjadi murid, guru, atau yang lain-lain. Dalam proses pengukuran, seorang penguji atau pengukur harus mempunyai alat ukur, yaitu berupa alat ukur yang masuk di dalam tes maupun non-tes. The next is assessment. Assessment is a process or activity that systematic to collect information from student learning process and to make decision based on certain criteria and consideration. Jadi penilaian adalah suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan informasi dari proses pembelajaran siswa yang nantinya digunakan untuk membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria yang ada. In the last one is evaluation. Evaluation is a systematic or continuous process to determine quality, value, and meaning of something based on certain criteria. Jadi evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan kualitas dari sesuatu, yang dimana ini merupakan bagian terakhir dari konsep dasar evaluasi pembelajaran. The next material from group 2, concept of authentic assessment. Authentic assessment is process to collecting information by teacher about the development and learning achievement of students through various techniques and that are able to express, solve, and prove precisely about learning objective and abilities that are really mastered and
accomplish. Authentic assessment is proses pengumpulan data dari seorang pengajar atau guru yang pengumpulan tentang perkembangan dan prestasi belajar seorang siswa dengan berbagai teknik dan cara untuk mengetahui atau menunjukkan bahwa siswa tersebut mampu atau benar-benar menguasai materi yang sudah diajarkan. Authentic assessment must be able to satisfactorily describe the attitudes, skill, and knowledge that students have not possessed and how they apply in the real world. Jadi authentic assessment harus bisa menggambarkan bagaimana sikap, skill atau keterampilan dan pengetahuan seorang murid, apakah itu sudah dimiliki atau belum dimiliki, dan bagaimana murid menerapkannya di kehidupan nyata. The next material is types of authentic assessment. The first one is performance assessment atau penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penilaian yang bisa dilakukan ketika seorang guru sudah memberikan beberapa tugas dan nanti akan ada penilaian berkelanjutan untuk menilai bagaimana kinerja murid tersebut. Penilaian ini dapat mempunyai 4 cara untuk menilainya. Yang pertama adalah checklist, yang kedua adalah anecdotal or narrative records, yang ketiga adalah rating scale atau penilaian skala, dan yang terakhir adalah memory approach. Yang kedua adalah project assessment. Project assessment atau penilaian proyek adalah tidak seperti penilaian sebelumnya yang menilai performance assessment. Penilaian proyek adalah penilaian akhir dari sebuah tugas yang diberi jangka waktu tertentu. Jadi seperti jika performance test adalah menilai berskala, sedangkan project assessment itu menilai hasilnya. Yang ketiga adalah portfolio assessment atau penilaian portfolio adalah penilaian yang digunakan dengan mengumpulkan hasil dari peserta didik untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik tersebut. Dan yang keempat adalah written assessment. Written assessment atau penilaian tertulis adalah penilaian yang bersifat seperti tes yang diharuskan seorang siswa mengingat, menganalisis atau menggunakan ilmu yang materi pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru. Dan yang kelima adalah task atau tugas. Task atau tugas adalah suatu penilaian yang biasanya dapat digunakan dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik. The next material is from group 3, types of tests based on response. The first one is subjective test. Subjective test is test that learner ability and performance are judged by examiner opinion and judgment. Jadi subjective test adalah tes yang dimana kemampuan dan performa dari seorang pelajar dinilai langsung oleh penguji. Biasanya menggunakan perangkat soal, yaitu soal esai dan jawaban singkat. Dan yang kedua adalah objective test. Objective test is test that the learner ability and performance is judged by is measured or judged by specific set of answer. Jadi objective test adalah dimana kemampuan dan performa pelajar dinilai dengan menggunakan seperangkat soal atau seperangkat alat jawaban, yang dimana biasanya menggunakan 2 kemungkinan
jawaban, bisa seperti soal pilihan ganda atau benar atau salah. The last material is from group 5 is the grid function. The grid atau kisi-kisi is the metric or format that contain criteria for question that be need or be compiled. Kisi-kisi adalah suatu format atau metrik yang digunakan untuk membuat pertanyaan yang akan disusun. The grid is also interpreted as blueprint, test, and table of specification, which is a description of competencies and material to be tested. And the purpose of preparing the grid is to determine the scope and as guide for writing question. Jadi the grid bisa juga disebut dengan blueprint test atau table of specification, yang dimana itu berisi tentang material atau kompetensi yang akan diujikan. Dan tujuan menyiapkan kisi-kisi adalah untuk mengetahui ruang lingkup dan menjadi guide atau petunjuk pembuatan soal. The grid function. The grid have three functions. The first function is grid length in writing the question to be compiled. Jadi yang pertama adalah kisi-kisi digunakan untuk menjadi pedoman dalam penulisan soal yang akan disusun. Yang kedua is the question writer will produce the test that in according to the purpose of the test. Jadi penulis akan memproduksi atau membuat soal yang selaras dengan tujuan soal tersebut. Dan yang terakhir, the writer grid serves to alike the set of question, so it will make easier in evaluation process. Jadi penulis akan menulis soal yang relatif sama, jadi itu akan memudahkan dalam proses evaluasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.